Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam tradisi tasawuf, khususnya dalam ajaran para sufi besar seperti Ibnu Arabi dan Rumi, manusia bukan sekadar makhluk biasa yang hanya menerima takdir dari Tuhan. Justru sebaliknya, manusia diibaratkan sebagai cerminan atau manifestasi dari hakikat ilahi yang tersembunyi. Ibnu Arabi menyebut konsep ini dengan istilah insan kamil, yaitu manusia yang sempurna yang di dalamnya terkandung kesadaran ilahi. Jadi, bukan Tuhan yang berada di luar kita saja, tapi ada bagian dari Tuhan yang tersimpan di dalam diri kita, yang harus kita temukan dan sadari. Namun, perlu kita pahami bahwa ini bukan berarti manusia itu Tuhan secara harfiah, melainkan adanya kesadaran bahwa inti hakikat manusia itu bersambung dan menyatu dengan zat Tuhan. Hal ini mengajak kita untuk melakukan perjalanan batin, yakni makrifat, mengenal diri sendiri hingga mengenal Tuhan. Seperti makalah para ulama berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ini menjadi pijakan kuat bahwa perjalanan spiritual seorang muslim adalah menyingkap tabir diri untuk menemukan esensi ilahi yang tersembunyi dalam dirinya. Saudaraku, penting sekali untuk terus menyimak dan merenungkan tafsir ini sampai akhir, karena pemahaman ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami bahwa kita mengandung cahaya ilahi, kita akan mampu menjalani hidup dengan penuh makna, tanggung jawab, dan kedamaian batin. Dan semoga berkah kajian ini kita diberi Allah hidayah untuk selalu mendekat kepadanya. Baik, mari kita dalami lebih jauh lagi. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, karya Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa Allah hadir di dalam setiap sel terkecil makhluk, tetapi tersembunyi dalam diri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Ini menunjukkan betapa manusia punya potensi besar untuk menjadi tempat manifestasi ilahi. Rumi pun menyampaikan bahwa perjalanan manusia adalah perjalanan pulang menuju Tuhan, sebuah perjalanan yang harus melewati pengenalan diri dan pembebasan dari ego semu. Dalam konteks ini, manusia harus membebaskan dirinya dari keterikatan duniawi dan kesombongan diri untuk dapat menyentuh hakikat Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Secara dialektis, kita bisa melihat bahwa pemahaman ini mengajak kita berproses dalam dua sisi sekaligus, antara keterpisahan dan kesatuan. Kita hidup di dunia yang penuh dualitas, namun hakikat kita adalah satu dengan Tuhan. Maka dari itu, tasawuf mengajarkan melalui zikir, meditasi, dan latihan spiritual agar kita bisa menyadari dan merasakan kehadiran ilahi di dalam jiwa kita. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena ego dan hawa nafsu selalu berusaha menutupi cahaya tersebut. Namun, dengan kesungguhan dan ketekunan, kita bisa membuka tabir itu satu persatu. Inilah rahasia besar para sufi yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak jauh dan asing, melainkan sangat dekat, bahkan tersembunyi dalam diri kita sendiri. Ketika kita mampu mengenali dan menyatu dengan cahaya ilahi yang ada dalam diri, hidup kita berubah. Dari rasa takut menjadi keberanian, dari kebingungan menjadi kejelasan, dan dari keterpisahan menjadi kesatuan. Maka, perjalanan spiritual kita bukan hanya soal mencari Tuhan di luar, tapi juga menuntun hati untuk menyadari Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kekuatan untuk terus menapak jalan ini dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menyingkap lapisan demi lapisan diri, hingga menemukan hakikat sejati,
yang telah lama tersembunyi dalam diri kita. Saudaraku, ketika kita melangkah lebih jauh ke dalam makna ini, kita akan melihat bahwa para sufi tidak hanya menjelaskan konsep ini secara teoretis, tetapi juga memberikan metode praktis untuk mengalaminya. Misalnya, melalui zikir atau pengulangan nama-nama Allah. Seorang murid sufi diajak untuk membersihkan hati dari segala kotoran dan gangguan duniawi. Dengan begitu, cahaya ilahi yang tersembunyi di dalam dirinya bisa mulai bersinar terang. Ibnu Arabi menyebut proses ini sebagai tajalli, yaitu manifestasi Tuhan dalam hati manusia. Ini bukan sekadar retorika, melainkan pengalaman nyata yang dapat dirasakan ketika jiwa terbuka dan sadar. Lebih dari itu, para sufi mengingatkan bahwa kesadaran ini bukan untuk menjadikan manusia sombong atau merasa setara dengan Tuhan secara hakikat, melainkan justru menumbuhkan kerendahan hati yang sangat dalam. Karena mengetahui bahwa Tuhan tersembunyi di dalam diri, bukan berarti kita memiliki kekuasaan ilahi, melainkan kewajiban kita untuk menjaga dan merawat fitrah itu dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah titik di mana spiritualitas dan etika bertemu. Ketika kita sadar bahwa Tuhan ada dalam diri kita, kita akan sangat berhati-hati dalam perkataan, perbuatan, dan niat kita. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ditekankan betapa pentingnya mengenal diri sebagai pintu utama mengenal Tuhan. Al-Ghazali berkata, dunia adalah cermin, dan orang yang melihat dirinya dalam cermin itu akan melihat rahasia yang tersembunyi di balik tirai dunia. Ini menegaskan kembali bahwa manusia adalah partikel kecil, dunia kecil yang memuat rahasia makrokosmos, yaitu Tuhan. Maka perjalanan kita sebagai manusia adalah terus-menerus berusaha melihat ke dalam diri, menyingkap lapisan-lapisan yang menutupi fitrah ilahi kita. Begitulah saudaraku, bahwa konsep manusia adalah Tuhan yang tersembunyi mengajak kita untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bukan sekadar menjalani rutinitas, tapi menjadikan setiap langkah kita sebagai ladang ibadah dan pengenalan diri. Karena dengan mengenal diri dan Tuhan secara bersamaan, kita akan mendapatkan kebebasan batin dari segala belenggu duniawi. Dan ini adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap insan yang berjalan di jalan tasawuf. Maka dari itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri dan menapaki jalan ini dengan sabar dan tawakal. Karena pada akhirnya, cahaya Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita itu adalah anugerah terbesar yang harus kita jaga dan rawat sepanjang hayat. Semoga Allah membuka hati kita untuk terus menghayati rahasia agung ini dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, saat kita menyadari bahwa dalam diri kita tersimpan cahaya ilahi, membawa tantangan tersendiri yang tidak ringan. Seringkali kita harus berhadapan dengan ego yang menghalangi cahaya itu untuk bersinar. Ego ini ibarat tirai yang menutupi mata hati kita, membuat kita lupa bahwa hakikat kita sesungguhnya adalah bagian dari Sang Pencipta. Para sufi mengajarkan bahwa proses menundukkan ego atau mujahadah adalah kunci agar rahasia Tuhan dalam diri kita bisa terungkap perlahan-lahan. Tanpa perjuangan batin yang sungguh-sungguh, mustahil kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang mendalam. Namun jangan pernah merasa takut atau putus asa. Justru dengan menyadari adanya tantangan tersebut, kita mendapatkan kesempatan emas untuk bertumbuh secara spiritual.
Rasulullah pun mengingatkan bahwa setiap hamba diuji sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi, ujian ego, hawa nafsu, dan duniawi ini sebenarnya adalah jalan agar kita semakin dekat dengan Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita. Jalan ini memang tidak mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil jika kita bersandar penuh pada rahmat dan petunjuk Allah. Dalam tafsir para sufi, kita juga diajak untuk memahami konsep fana dan bako. Fana berarti hilangnya kesadaran diri yang semu, ego dan hawa nafsu, sehingga jiwa benar-benar kosong dari penghalang dan siap diisi dengan kehadiran Tuhan. Setelah fana datanglah bako, yaitu keberadaan yang selalu bersama Tuhan, sebuah keadaan hidup dalam kesadaran akan keesaan ilahi tanpa kehilangan identitas manusiawi. Inilah titik puncak di mana manusia menjadi cermin sempurna bagi cahaya Tuhan yang tersembunyi. Fenomena ini menunjukkan betapa dinamis dan dalamnya perjalanan spiritual yang diajarkan oleh para sufi. Maka dari itu, mari kita ambil pelajaran dari konsep ini untuk terus menggali potensi spiritual yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan hiruk-pikuk dunia mengaburkan pandangan kita terhadap hakikat sejati. Dengan memahami bahwa manusia adalah Tuhan yang tersembunyi, kita diajak untuk memperbaiki diri, menyucikan hati, dan berusaha menyelaraskan segala aspek kehidupan dengan nilai-nilai ilahi. Jalan ini adalah jalan cahaya, yang meskipun penuh tantangan, akan membawa kita pada kebahagiaan batin yang hakiki. Saudaraku, tetaplah konsisten dalam menapaki jalan ini dan jangan berhenti belajar serta membuka hati, karena setiap langkah yang kita ambil untuk mengenal diri lebih dalam adalah langkah menuju Tuhan yang Maha Rohman dan Maha Rohim. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk terus melanjutkan perjalanan sufi ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Saudaraku, dalam memahami bahwa manusia adalah Tuhan yang tersembunyi, kita juga diingatkan untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal, antara pemahaman dan pengamalan. Para sufi menegaskan bahwa ilmu tanpa amal adalah kering dan fana, sedangkan amal tanpa ilmu bisa terjerumus pada kesesatan. Maka, mengenal Tuhan dalam diri bukanlah sekadar pengetahuan intelektual, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih sayang, keadilan, dan ketulusan. Inilah wujud nyata dari kesadaran ilahi yang telah meresap dalam diri seorang hamba. Dalam konteks ini, para sufi sering menekankan pentingnya hati yang bersih. Hati yang bersih adalah tanah subur bagi cahaya ilahi tumbuh dan berkembang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hati adalah pusat segala amal dan tempat bermukimnya Tuhan dalam diri manusia. Oleh sebab itu, upaya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti dengki, sombong, dan iri hati adalah bagian penting dari proses mendekatkan diri pada Tuhan yang tersembunyi. Tanpa hati yang bersih, cahaya itu akan terhalang dan sulit untuk menyinari seluruh kehidupan kita. Lebih jauh lagi, para sufi menyampaikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan cinta yang mendalam. Cinta kepada Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita memanggil kita untuk bertransformasi, meninggalkan segala yang rendah dan hina, dan terus memperbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan. Rumi menulis dalam syairnya yang terkenal, "Jangan mencari Tuhan di luar dirimu, karena Dia ada di dalam hatimu. Bertemulah dengannya di sana dan engkau akan menemukan kedamaian abadi." Kata-kata ini mengajak kita untuk tidak terus mencari jawaban di luar, melainkan berbalik ke dalam, ke ruang paling dalam dari jiwa kita. Inilah yang membedakan perjalanan spiritual para sufi dengan pendekatan keagamaan biasa. Mereka mengajarkan agar kita tidak hanya beribadah secara ritual,
tapi juga benar-benar mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Pengalaman batin seperti inilah yang membuka pintu rahasia terdalam, yang disebut sebagai makrifat, pengetahuan langsung dan intuitif tentang Tuhan. Dengan makrifat, seseorang tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan berjalan dalam terang kasih dan hikmah ilahi. Saudaraku, mari kita terus berupaya menelusuri jalan ini dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Karena dalam diri kita terdapat kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang bila disadari dan dikembangkan dengan benar, mampu membawa perubahan positif bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Teruslah buka hati dan pikiran, dan jadikan setiap langkah sebagai usaha nyata menuju pengenalan Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita. Saudaraku, perjalanan mengenal Tuhan yang tersembunyi dalam diri bukanlah sekadar pencarian simbolik atau metafora kosong, melainkan sebuah realitas yang hidup dan berdenyut dalam setiap detik eksistensi kita. Para sufi mengajarkan bahwa saat kita mampu menyadari hakikat ini, maka setiap napas, setiap gerak, bahkan setiap detak jantung menjadi zikir yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Maha Pencipta. Itulah makna sejati dari hidup yang penuh keberkahan dan kedamaian batin. Dalam proses itu, kita juga diingatkan untuk senantiasa berserah diri, karena tanpa pertolongan dan rahmat Allah, tidak mungkin manusia dapat menembus tabir-tabir yang menutupi hakikat ilahi dalam dirinya. Namun, Allah memberikan petunjuk melalui wahyu, guru-guru spiritual, dan pengalaman batin agar kita terus melangkah dan tidak menyerah dalam perjalanan panjang ini. Semoga dengan pemahaman ini, kita semakin terpacu untuk selalu membersihkan hati, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadirannya dalam diri kita. Ingatlah saudaraku, bahwa dalam diri setiap manusia tersembunyi cahaya ilahi yang agung, sebuah anugerah yang harus kita jaga dan rawat dengan penuh cinta dan kesungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.